kemudian tanpa diayak itu susah naploknya, susah mesternya katanya. Enggak, kita pakai perekat tanah. Jadi adukannya ditambah, kita gali di halaman itu tanah lapisan kedua itu bersih, dan itu bisa dipakai untuk campuran pasir yang memang kita dapat pasir dari gunung itu kan parsial, tidak selamanya sama. Kadang ada yang kurang kandungan lumpur, kadang ada yang berlebih kandungan lumpur, dan lumpur itu tanah, jadi tidak apa-apa dicampur tanah. Kalau memang tidak boleh dengan tanah, kenapa nggak dibersihin dulu yang dari gunung, itu kan tanah juga, lumpur, dan itu menjadi perekat, dan itu membantu kita dalam pemasangan adukan plester. Kalaupun mengganggu kualitas, kekuatan, ya, tapi dibanding dengan diayak itu ada beberapa hal kerugian. Satu, boros bahan. Kedua, nambah tenaga untuk mengayak. Ketiga, pasir yang kita beli jadi terbuang. Sedangkan kalau kita berbicara prinsip tanah tidak boleh, ya kembali tadi, di gunung itu tanah, pasir dari gunung itu bercampur tanah. Kalaupun yang langsung bisa dipakai dan lengket, itu kadar lumpurnya banyak, kadar tanahnya banyak. Jadi kalau yang memang sulit dipasang, itu kurang kadar lumpur. Dan selama ini yang kadar lumpurnya banyak juga menempel pada bangunan, dan itu tidak apa-apa. Hanya kita harus punya takaran, jangan berlebihan, dan nanti juga kalau kelebihan terasa nggak bisa diaci, dan itu aciannya itu akan terkelupas karena terlalu banyak kadar lumpur. Kalau kadar lumpur yang wajar hanya sebatas supaya ditempel, dipasang itu merekat, membantu itu hal yang sah-sah saja menurut saya. Jadi tanpa diayak pun ya sebenarnya nggak boleh diayak, karena merugikan yang punya uang, yang punya rumah. Dan itu bukan prinsip banget sebetulnya, kan kita aja yang kurang concern memahami bahan, kewajaran aplikasi bahan itu selalu berkutat dengan cara dan aturan turun-temurun seperti menjadi hukum untuk proses pekerjaan kita. Padahal enggak, kita juga generasi dituntut untuk berpikir, untuk efisiensi, juga meningkatkan kualitas, dan yang terpenting walaupun kita tukang, tetap moral dan tanggung jawab harus dikedepankan supaya rezeki kita bermanfaat, barokah, juga nikmat dimakan oleh keluarga, dan temurun ilmu secara berkelanjutan jauh lebih manfaat dan barokah.